Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mendeskripsikan apa itu manajer, mata kuliah pengantar manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pengampu Ibu Dr. Rati Juliati MSI. Next. Perkenalkan, nama saya Derian Andika Rafidinata. Perkenalkan, nama saya Imarun Nasiro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Aziz Hasan. Perkenalkan, nama saya Ridho Ananda. Next. Pertama-tama, siapa itu manajer? Seorang manajer adalah seorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap karyawannya sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai. Buku Robbins Culture edisi 13 jilid 1 halaman 4. Sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan, manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling cocok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang bekerja untuk membantu perusahaan mewujudkan visi bisnis. Ia akan melakukan hal tersebut dengan cara merekrut orang-orang yang tepat, memotivasi mereka, dan meningkatkan produktivitas tim dalam jangka panjang. Next. Kemudian terdapat tingkatan manajer, yaitu manajer tingkat pertama, manajer tingkat menengah, manajer tingkat atas. Di sini, manajer tingkatan pertama atau manajer lini pertama, tugasnya adalah mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial. Manajer lini pertama seringkali disebut supervisor atau penyelia. Kemudian manajer tingkatan menengah. Manajer tingkat menengah memiliki tugas mengelola pekerjaan manajer tingkat pertama. Sebutannya atau titelnya itu semisal manajer regional, project leader, atau manajer divisi, dan lain-lain. Kemudian, manajer tingkat atas atau manajer puncak tugas itu bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya seluruh organisasi dan menetapkan rencana kerja dan sasaran-sasaran bagi organisasi secara keseluruhan. Nama jabatan pada posisi ini semisal FP, Eksekutif, Vice President Eksekutif, Direktur Pelaksana, CEO, Chief Executive Officer, COO, Chief Operating Officer. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Di mana manajer bekerja? 1. Organisasi, 2. Perusahaan, 3. Lembaga pendidikan, 4. Lembaga keagamaan, 5. Lembaga keuangan, 6. Pemerintahan, 7. Lembaga kesehatan. Mengapa manajer itu penting? Organisasi membutuhkan keterampilan dan kemampuan manajerial mereka lebih dari sebelumnya dalam masa yang tidak pasti, rumit, dan kacau ini. Keterampilan dan kemampuan manajerial sangat penting dalam menyelesaikan sesuatu. Kualitas hubungan karyawan atau penyelia adalah variabel terpenting dalam produktivitas dan loyalitas struktur. Apa yang manajer lakukan? 1. Bijak dalam mengambil keputusan. Seorang manajer harus dapat menetapkan dan memutuskan keputusan yang harus diambil, yaitu keputusan terbaik dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut perusahaan secara menyeluruh. 2. Kreatif menciptakan inovasi. Diperlukan untuk mengakui bahwa ide-ide segar harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis. Disinilah kreatif menciptakan inovasi itu harus berperan penting. 3. Mampu berpikir kritis. Berpikir kritis dapat membantu perusahaan fokus pada perusahaan untuk menemukan cara agar bisnis berkembang dan melampaui tugas-tugas individu. 4. Mampu mengkoordinasi. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan hal yang sangat penting
Karena respon yang paling menginspirasi sekalipun tidak akan berharga apabila tim manajemen tidak bisa mengarahkan organisasi untuk mengimplementasikan respon dalam budaya koordinasi yang baik. 5. Memotivasi karyawan. Berarti memotivasi pekerja agar mau melakukan tindakan seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, bagaimana manajer menghadapi perubahan? Di zaman modern ini, para manajer harus berhadapan dengan tempat kerja yang berubah-ubah, kemajuan teknologi yang pesat, perekonomian yang labil, serta ketidakpastian politik. Untuk itu, manajer harus cepat beradaptasi dengan situasi dan suasana baru, karena setiap perubahan akan membawa dampak yang cukup berpengaruh. Seperti contohnya, yang pertama adalah perubahan teknologi. Tempat kerja menjadi daring, yang work from home, yang awalnya tempat kerja dilaksanakan ya di tempat kerja itu sendiri. Yang kedua adalah tantangan dari media sosial. Bagaimana manajer memaksimalkan media sosial yang ada. Dan yang ketiga adalah pengaturan kerja yang fleksibel. Kemudian peningkatan daya saing. Globalisasi, manajer harus terus memiliki inovasi baru agar bisnis tidak bangkrut dan terus ada inovasi. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi, sumber daya yang sulit untuk didapat. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar manajemen? Karena dengan belajar manajemen, kita bisa mempelajari lebih dalam dan meningkatkan serta mengembangkan soft skill dan hard skill yang sebetulnya ada di dalam diri kita. Selain itu, belajar manajemen sebagai bentuk latihan agar saat di dunia kerja kita sudah berpengalaman dalam bidang manajemen, yang mana akan memudahkan kita di dunia kerja nantinya. Selain itu, belajar manajemen juga sebagai bentuk pelatihan agar saat di dunia kerja kita sudah berpengalaman dalam bidang manajemen. Manajemen juga dibutuhkan di semua ukuran organisasi, mulai dari ukuran organisasi kecil hingga besar, komersial, dan nirlaba. Next. Manajemen awal. Manajemen telah dipraktikkan sejak lama. Manajemen itu adalah sebuah usaha yang terorganisasi dan juga diarahkan oleh orang yang bertanggung jawab atas aktivitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian itu telah ada sejak ribuan tahun lalu. Contohnya adalah pembangunan piramida Mesir dan tembok besar Cina. Telah mempraktekkan manajemen sejak lama. Pembangunan tersebut membuktikan bahwa proyek skala mega yang mempekerjakan puluhan ribu manusia lebih pernah dijalankan dan berhasil diselesaikan, yang tentunya proyek itu dipimpin oleh seorang manajer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan klasik. Nah, apa sih pendekatan klasik itu? Nah, pendekatan klasik ini adalah sebuah kajian awal tentang manajemen. Nah, itulah yang biasa dikenal dengan pendekatan klasik. Nah, pendekatan klasik ini berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadi organisasi dan juga para pekerjanya itu berfungsi seefisien mungkin. Nah, ada beberapa teori, ada dua teori utama pada pendekatan klasik ini, yaitu manajemen ilmiah dan administrasi umum. Nah, untuk penyumbang teori manajemen ilmiah ini ada Frederick Winslow Taylor dan juga Frank dan Lillian Gilbert. Nah, sedangkan penyumbang teori administrasi itu ada Henry Fayol dan juga Max Weber. Nah, ada juga kajian tentang organisasi birokratis yang diusulkan oleh Max Weber. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada scientific management atau manajemen ilmiah. Nah, manajemen ilmiah ini adalah pendekatan klasik untuk manajemen yang menekankan penerapan prinsip-prinsip ilmiah, termasuk pada peningkatan efisien, kinerja, dan juga produktivitas melalui analisis rasional terhadap komponen-komponen produksi.
Nah, pada awalnya ini dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada abad ke-19. Pendekatan ini membentuk dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai studi kerja. Nah, yang kedua ada teori administrasi umum. Nah, teori administrasi umum ini lebih menitikberatkan pada apa yang dikerjakan seorang manajer dan juga praktik-praktik manajemen yang baik. Nah, Vail ini menguraikan bahwa praktik manajemen merupakan hal yang berbeda dengan akuntansi, keuangan, dan lain-lain. Nah, hal itu mendorongnya mengembangkan 14 prinsip manajemen. Apa sih 14 prinsip manajemen? Nah, 14 prinsip manajemen itu adalah aturan-aturan pokok manajemen yang dapat diterapkan di segala bentuk organisasi dan dapat diajarkan di sekolah-sekolah. Di antaranya adalah yang pertama pembagian kerja, yang kedua kewenangan, ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, kelima kesatuan arahan, keenam penundukan kepentingan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh adalah remunerasi atau imbalan jasa, yang kedelapan pemusatan atau sentralisasi, yang kesembilan rantai skalar, yang ke-10 adalah keteraturan, ke-11 keselayakan, yang ke-12 adalah kestabilan posisi dan juga jabatan karyawan, yang ke-13 inisiatif, yang keempat adalah esprit de corps atau semangat korps. Nah, yang ketiga ini dikembangkan oleh Max Weber, yaitu sebuah teori mengenai struktur otoritas dan juga hubungan-hubungan berdasarkan sebuah model organisasi yang ideal. Nah, semua itu adalah penjelasan dari birokrasi. Nah, birokrasi juga bisa disebut sebagai suatu bentuk organisasi yang dicirikan oleh adanya pembagian kerja yang jelas, hierarki kepemimpinan yang tegas, serta hubungan individu yang tidak bersifat pribadi. Yang selanjutnya adalah pendekatan perilaku atau organizational behavior. Nah, ada bidang studi khusus yang mempelajari secara mendalam tindakan-tindakan orang yang bekerja di sebuah organisasi. Pendukung awal pendekatan perilaku ini ada beberapa, di antaranya Hugo van Sterberg, Mary Parker Follett, Chester Barnard, dan juga Robert Owen. Dan kontribusi terpenting di organizational behavior ini diberikan oleh kajian-kajian Hawthorne, yaitu sebuah studi yang dilakukan di perusahaan Western Electric Company Works di Ota Cicero, Illinois, Amerika Serikat. Nah, kajian ini dimulai pada tahun 1924. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah pendekatan yang melibatkan penggunaan statistika, model-model optimasi, model-model informasi, simulasi komputer, dan berbagai teknik kuantitatif dalam aktivitas-aktivitas manajemen. Nah, contohnya adalah seperti pemrograman linear. Nah, pemrograman linear ini digunakan manajer untuk membantu mengambil keputusan terkait dengan alokasi sumber daya. Lalu ada penjadwalan kerja. Nah, penjadwalan kerja ini dapat menjadi lebih efisien dengan penerapan analisis penjadwalan jalur kritis. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah pendekatan kontemporer. Nah, ada dua pendekatan manajemen kontemporer, yaitu tentang kesisteman dan juga kontingensi. Nah, sebuah sistem adalah sekumpulan bagian yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain, yang semua itu ditata sedemikian rupa hingga membentuk sebuah kesatuan utuh. Nah, sedangkan teori sistemnya ini adalah salah satu teori dasar dalam ilmu fisika yang dulu diterapkan dalam organisasi manusia. Dalam keadaan tertentu, itu menyebabkan seorang manajer menggunakan beragam pendekatan dan teknik. Nah, salah satunya adalah pendekatan kontingensi ini. Dalam pendekatan kontingensi itu menyatakan bahwa setiap organisasi itu bersifat unik dalam menghadapi situasi-situasi yang berlainan, serta membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda-beda pada setiap situasi-situasinya. Nah, cara penggambarannya yaitu dengan frasa jika maka. Contohnya seperti jika saya berada dalam situasi semacam ini, maka
beginilah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Oke, lanjut. Adalah sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Kemudian terdapat sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, tepatnya jadwal pengantar manajemen. Di sini saya sebagai host memberi kesempatan kepada teman-teman sekalian, kelompok lain, untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada kami, dan kami berusaha semaksimal mungkin menjawab sebaik mungkin apa yang telah kami sampaikan ketika teman-teman sekalian memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Next. Dan tidak terlupa juga kami kelompok 1 mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang salah dari kami. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan tidak luput juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menonton video kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami kelompok 1 mengakhiri dengan ucapan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak stop ya.